saya, Pak Hendri Hartanto. Di sini kita akan belajar materi medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif, seperti gambar di bawah ini. Jadi, ketika muatannya positif maka arahnya akan keluar. Kemudian ketika muatannya negatif maka arah garis gaya listriknya masuk ke dalam. Jika kedua muatan didekatkan maka dia akan keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Kemudian untuk menentukan muatan medan listrik, kita perhatikan dulu gambar di bawah ini. Di sini ada muatan Q, kemudian dengan jarak R, pada jarak R diberi muatan uji Q0 ya. Jadi besarnya kuat medan listrik yang bekerja pada tempat muatan uji atau kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji oleh muatan Q dapat dirumuskan E sama dengan F per Q0. Jadi ketika ditanyakan kuat medan listrik di tempat muatan uji maka berlaku rumus E sama dengan F per Q0 seperti ini. Kemudian E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Kemudian F adalah gaya listrik atau gaya kolom, satuannya Newton. Kemudian Q0 adalah muatan uji, satuannya kolom. Nah, jika diketahui jarak dan muatan, maka besarnya kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K per R kuadrat. Jadi ketika nanti di soal diketahui jarak dan muatan maka berlaku E sama dengan R kuadrat. Ini jika medan listrik yang ditanyakan di muatan uji. Karena yang ditanyakan kuat medan listrik di muatan uji maka muatan yang memengaruhi adalah Q. Maka di sini dituliskan di rumus Q per R kuadrat. Dengan Q sama dengan muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian R adalah jarak antara dua muatan, satuan meter. Kemudian K adalah tetapan yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk menggunakan rumus E sama dengan R kuadrat, ini ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Misal sini yang ditanyakan adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B. Jadi berlaku rumus EA sama dengan QB per R kuadrat. QB di sini adalah muatan yang memengaruhi A. Kemudian besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan B oleh muatan A, berarti yang ditanyakan adalah EB. Maka berlaku rumus EB sama dengan K kali QA per R kuadrat. Oleh karena itu, untuk memperjelas materi ini, maka saya akan beri contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan 1,5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Jadi karena yang ditanyakan dirasakan muatan A, berarti nanti yang ditanyakan adalah EA. Seperti biasa kita tulis diketahui terlebih dahulu. Di sini adalah yang diketahui adalah gaya kolom. Gaya kolom sebesar 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton, maka kita tulis di sini F sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Jika besar muatan A dan B, jadi di sini adalah yang diketahui adalah muatan A dan muatan B, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 untuk muatan A. Kemudian muatan B 1,5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kita tulis seperti ini. Karena satuannya sudah kolom, jadi tidak perlu diubah ke dalam satuan yang lain. Kemudian yang ditanyakan adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A.
Berarti yang ditanyakan adalah EA. Karena yang diketahui adalah gaya dan yang ditanyakan adalah kuat medan listrik dirasakan oleh muatan A, maka rumusnya EA sama dengan F/QA. Jadi Q di sini adalah menyesuaikan dengan yang dirasakan oleh muatan A. Karena yang dirasakan oleh muatan A, maka di sini kita pakai QA. Jadi rumusnya EE sama dengan F/QA. Kita masukkan angkanya. F-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian QA-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi kita masukkan F-nya 3 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian QA-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 6. Karena di sini 10 pangkat minus 6 di bawah, kita pindah ke atas, maka berubah jadi plus. Ya, awalnya minus 6 berubah jadi 10 pangkat plus 6. Karena sama-sama bilangan pokoknya 10, maka tinggal kita jumlahkan atasnya seperti ini. 3 kali 10 pangkat minus 4 ditambah 6. Hasilnya 3 dibagi 2 itu 1,5. Kemudian minus 4 ditambah 6 ketemunya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Kita tulis seperti ini. Sehingga 1,5 kali 100 sama dengan 150 Newton per kolom. Demikian hasil dari pembahasan soal yang pertama, yaitu kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B adalah sebesar 150 Newton per kolom. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, dua buah muatan masing-masing 4 mikrokolom dan 8 mikrokolom terpisah sejauh 2 cm. Tentukan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan B oleh muatan A. Yang diketahui adalah muatan, ya kita tulis di sini adalah muatan A 4 mikrokolom. Karena ini satuannya mikrokolom, kita harus ubah menjadi kolom. Kita kalikan 10 pangkat minus 6 kolom. Karena 1 mikro sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian untuk muatan yang kedua atau QB atau muatan yang B adalah 8 mikrokolom, maka kita ubah juga menjadi kolom. Kita kalikan 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak dua muatan sebesar 2 cm, jadi R ya. R-nya 2 cm, kita ubah menjadi meter. Kita kalikan 10 pangkat minus 2. Hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian K, walaupun di soal tidak ada, ini harus kita ingat bahwa K itu selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B. Berarti yang ditanyakan adalah EB. Ya. Besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan B oleh muatan A dapat dihitung dengan rumus EB sama dengan K kali QA per R kuadrat. Nah, karena ini kita pakai rumus K kali Q per R kuadrat, berarti QA-nya ini adalah Q yang memengaruhi muatan B. Jadi kalau EB sama dengan KQA per R kuadrat. Jadi nanti kalau misalnya ditanyakan yang dirasakan muatan A, berarti nanti kita pakai di sini QB. Kita masukkan QA-nya 4 kali 10 minus 6. Kemudian R-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 2 seperti ini. EB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 untuk K. QA-nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Jangan lupa untuk R-nya dikuadratkan semuanya, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kita kumpulkan ya, 9 sama 4 ke depan seperti ini, 9 kali 4. Kemudian yang 10 pangkat 9 sama 10 pangkat minus 6 kita pindah ke belakang seperti ini. 2 kuadrat kita kuadratkan, kemudian 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Kemudian karena ini 10 sama-sama 10, bilangan pokoknya kita hitung yang atasnya saja, yaitu 9 kurangi 6. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2, ini tinggal pangkatnya dikalikan. Jadi minus 2 kali 2, hasilnya minus 4. Karena atas dan bawah ada angka 4 sama, kita boleh tercoret. Ini coba kita coret. Hasilnya seperti ini, 9 kali 9 kurangi 6 kan 3, maka hasilnya 10 pangkat 3 per bawahnya 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 ini kita pindah ke atas, jadi asalnya min berubah jadi plus 4.
Karena sama-sama pokoknya 10, maka nanti kita jumlahkan 3 tambah 4 seperti ini. 9 kali 10 pangkat 3 tambah 4, hasilnya 9 kali 10 pangkat 7, dari 3 tambah 4 ketemu 7 Newton per kolom. Jadi hasil dari perhitungan soal nomor 2 ini, atau contoh soal nomor 2 ini, medan listrik yang dirasakan muatan B oleh muatan A adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Demikian penjelasan mengenai materi medan listrik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.